Halo bro, di sini saya membagi edukasi yaitu cara susun silinder head atau bagian kop di motor Honda Beat FI New. Itu Honda Beat FI New. Jadi teman-teman siapkan untuk kayak bekas laker bekas kayak gini. Jadi untuk pemasangan klep, biar nanti saat didorong, saat pemasangan per sama kuku klep nanti nggak akan loncat, jadi ini nggak akan masuk ya intinya. Jadi kalau kita kasih laker tadi, jadi untuk pemasangan ini nanti itu aman, jadi cepet untuk pemasangan, jadi kita nggak usah menekan. Jadi yang menekan adalah tadi bekas laker atau bearing tadi. Oke, ini untuk pemasangan untuk kuku klep ini jangan sampai terbalik ini. Jadi kalau terbalik nanti nggak bisa dipasang di bagian asnya klep bro. Jadi untuk pemasangan ini jangan sampai terbalik. Jadi kayak yang sudutnya lebih kecil itu di bagian dalam. Jadi ada yang lebar sama yang runcing. Jadi untuk yang lebar itu di bagian atas kayak gini. Terus teman-teman masukkan kayak gini. Terus untuk pemasangan yang kuku klep ini yang satunya ini sama, nah, kayak gini. Jadi yang lebar itu di atas, yang kecil itu di bawah untuk pemasangan untuk kuku klep. Jadi di sini untuk kuku klep ini ada dua, teman-teman pasang kayak gini dulu, terus nanti dipasang di bagian per ini. Jadi untuk per klep ini beda bro antara yang bawah sama yang atas. Jadi untuk yang bawah ini per ini agak rapat, terus yang bagian atas ini per agak renggang. Jadi usahakan untuk pemasangan per ini jangan sampai terbalik. Nah kayak gini, jangan beda kan. Untuk yang atas ini renggang, untuk yang bawah ini agak rapat. Jadi untuk yang agak rapat itu di bagian bawah, nah gini untuk pemasangan. Selanjutnya untuk pemasangan teman-teman siapkan untuk kayak kunci kayak gini atau pakai yang lain. Jadi ini bisa kasih sejenis kain atau karet ban bekas. Ini teman-teman bisa dorong kayak gini, tekan. Masalah di bagian bawah tadi ini sudah ada bearing tadi, jadi saat ditekan itu nggak akan masuk atau nggak akan lepas lah intinya. Nah, ini tinggal dorong, masalah dari bagian bawah tadi sudah ada penahannya. Jadi setelah dipasang semua ini teman-teman bisa cek untuk kuku klep ini bener-bener masuk atau belum, dua-duanya ini. Kalau sudah benar-benar masuk antara yang in sama yang exit atau yang gas buang, ya teman-teman bisa susun untuk langkah selanjutnya dari bagian noken as. Untuk bagian bearing untuk noken as ini usahakan harus lancar, jadi jangan sampai goyang. Sama yang satunya ini yang besar ini juga harus lancar saat diputer, jadi nanti suara mesin itu nggak akan kasar kalau bagian bearing ini bagus. Jadi kalau ada kocak atau aus sedikit teman-teman lebih bagus, lebih baik diganti untuk bearing. Ini teman-teman tinggal dorong aja masukkannya sambil teman-teman puter. Jadi usahakan ini benar-benar lancar saat dipasang, nggak ada goyang atau gerak di bagian lakernya tadi. Nah ini lancar, ini berarti untuk noken sama bearingnya itu bagus. Selanjutnya untuk bagian klep, bagian pelatuk klep ini ada dua, yaitu bagian in sama bagian exit atau bagian buang. Jadi ada kode E sama kode I. Jadi untuk kode I ini bagian BBM atau bagian yang atas untuk yang I. Terus ini yang satunya ini ada kodenya juga, yaitu E.
Jadi untuk yang E ini untuk gas buang atau bagian knalpot. Masalahnya di bagian pelatuk ini atau temlar ini beda bro, kalau kita perhatikan. Jadi kelihatannya sama tapi ada kodenya. Jadi di sini ada kayak tonjolan untuk bagian E atau bagian gas buang. Nah, ini ada kayak tonjolan ini, ya kan? Tapi ini kodenya E. Jadi ini bagian gas buang. Nah, sama yang ini, yang I, ini bagian BBM atau masuk. Nah, ini kan beda kan? Kalau yang ini, nah beda kan? Ya bener. Ini yang E, terus yang ini yang I. Teman-teman perhatikan untuk tonjolan ini. Nah, yang E kan ada tonjolan. Jadi bagian knalpot, bagian gas buang. Untuk yang E, bagian knalpot ini ya, untuk bagian buang ya. Untuk yang I ini bagian BBM atau bagian in, itu yang atas ya. Ini kan bagian atas. Selanjutnya pemasangan temlar atau pelatuk ini juga ada triknya. Ini yang ini. Jadi untuk pemasangan pen di bagian laker ini ya teman-teman, jangan lupa ya, bagian laker ini sama di bagian pelatuk ini jangan sampai goyang, teman-teman cek. Maaf tadi ketinggalan. Terus untuk pemasangan as ini ada lubang, yaitu ada baut 8 kayak gini. Jadi ada baut kayak gini. Jadi untuk pemasangan nanti biar untuk as ini nggak lepas atau nggak geser, ini ada baut. Jadi antara pen yang satu dan yang satunya ini beda. Jadi ini ada kayak lubang untuk bagian satunya, terus di bagian sini ini tertutup. Jadi untuk pen antara in sama E itu beda. Nah, lubangnya di sini ini harus teman-teman cek dulu sebelum dipasang. Nah, untuk yang sini ini agak di bagian yang tertutup. Jadi posisinya di bagian ujung yang tertutup. Nah, kayak gini. Ya kan, pas dan di bagian bautnya. Ini teman-teman dorong. Setelah teman-teman dorong kayak gini, ini teman bisa dorong sampai masuk, terus lubang ini teman-teman bisa gerak-gerakkan kayak gini. Setelah digerakkan pas, ini teman-teman pasang untuk baut 8-nya. Untuk bagian satunya, untuk bagian in ini juga jangan sampai terbalik, biar untuk pemasangan baut ini pas. Nah, ini ada kode, ada bautnya. Jadi teman-teman dorong, terus teman cek untuk bagian lubangnya ini. Teman-teman bisa cokol kayak gini biar pas untuk pemasangan bautnya nanti. Nah, teman-teman tinggal ratin. Jadi untuk silinder head atau kop di bagian Honda Beat FI New atau FI yang terbaru ini beda sama yang Honda Beat yang tipe lama. Jadi untuk pen ini biar enggak geser, dikasih baut tadi, baut 2 ini. Jadi untuk pen itu kalau dikasih baut kayak gini itu aman, jadi nggak akan geser. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang silinder head atau kop di bagian Honda Beat FI New.